Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mencatat. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Healing Worship Online setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube channel GBI Sukawarna. Sehubungan dengan libur Natal dan Tahun Baru, Sekretariat Gereja diliburkan dari tanggal 24 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021 dan aktif kembali pada tanggal 5 Januari 2021. Ibadah online Kids setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel Kids GBI Sukawarna. Ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Restorasi Pondok Daud. Menara Doa Online via Zoom setiap hari Rabu pukul 5:30 sore. Menara Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1681 atas nama GBI RPD SE Persepuluhan. Persembahan diakonia dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1664 atas nama GBI RPD SE Diakonia. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1686 atas nama GBI RPD SE Pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dapat mengirimkan bukti transfer beserta nama saudara melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud, dapat mengikuti media sosial GBI Restorasi Pondok Daud berikut ini. Kesatuan, kau akan lihat kemuliaan, itu milik kedua. Karena Bapa sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan
dariku. Yang mengalami kasih setia Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu besar Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih setia-Mu besar selama-lamanya. Karena kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan, saat ini kami datang bawa ucapan syukur kami. Karena sepanjang tahun ini Tuhan telah memberikan berkat buat setiap kami. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Kami terus naikkan ucapan syukur kami saat ini Tuhan. Segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ya Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari yang mengalami rancangan Tuhan sepanjang tahun ini katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ini ucapan syukur dari umatmu Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku
Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh. Salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan GBI Sukawarna Rayon 2. Dimanapun Anda berada, di dalam rumah, di perjalanan, siapkan hati untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan memerdekakan, memulihkan, dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merendahkan diri. Kami butuh urapan Roh Kudus. Supaya kami boleh memahami, menangkap hati Tuhan dan melakukannya. Urapi hamba-Mu, sampaikan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sedang berada di minggu terakhir tahun 2020. Beberapa hari akan kita akhiri. Dan kita melihat tahun ini adalah tahun yang mungkin tidak pernah kita sangka. Kita mengalami kesulitan, bahkan di tengah pandemi yang sudah 10 bulan kita lalui. Ada di antara mungkin saudara semua, sebagian yang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, bahkan kehilangan orang yang dicintai karena pandemi ini. Mungkin ada di antara saudara, hari ini sedang mengalami kegelisahan, depresi, kegagalan, ketakutan. Tapi saya ingin menyampaikan hari ini, apapun situasi yang Tuhan izinkan, Yesus tetap mencintai dan sangat-sangat mengasihi Anda. Karena Tuhan Yesus Maha Baik. Hari ini kita masih hidup di akhir 2020, berarti Dia masih memberikan Anda dan saya kesempatan. Untuk apa? Finishing well. Artinya mengakhiri tugas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dalam tahun ini dengan baik dan excellent. Hari ini saya akan beri judul pesan firman-Nya, Finishing well. Artinya akhiri tugas yang diberikan dalam hidup kita dengan baik dan excellent. Saya akan memulai dengan satu kisah tahun 1968. Ada satu orang bernama Stephen John Akhwari. Dia diberi julukan The Man Without Crown, The King Without Crown, Raja tanpa mahkota. Karena pada tahun 1968, Olimpiade 19, dia mewakili Tanzania. Dia mengikuti lomba maraton. Dia terluka dan dokter berkata stop untuk tidak melanjutkan. Tapi dia berjuang untuk menyelesaikan pertandingan. Dan setelah pemenang, juara 1, 2, dan 3 didapat dan diberikan yang namanya medali. 1 jam lebih setelah orang sebagian di stadion sudah mulai pulang, lampu mulai redup. John Akhwari baru muncul tertati-tati, berjuang menahan rasa sakit mencapai garis finish. Dampaknya saudara, Tanzania, pemerintahan rakyatnya begitu bangga. Dan kisah ini jadi inspirasi sampai hari ini. Tahun itu, siapakah juara pertama yang mendapat medali emas? Tidak ada yang kenal. Tetapi, mengapa John
Aquari boleh sungguh menyentuh hati orang dan mendapatkan penghormatan. Finishing well. Bukan karena dia sudah berhasil mencapai garis akhir saja, tapi semangat bajanya, perjuangannya. Dia punya alasan untuk berhenti, dia tidak pakai untuk berhenti. Dia terus lakukan. Mengapa? Dengan satu alasan. Menyelesaikan mandat tugas negaranya untuk menyelesaikan pertandingan. Itulah finishing well. Tapi dalam Alkitab juga, 2 Timotius saudara, pasal 4 ayat ke-7. Paulus adalah satu contoh finishing well itu seperti apa. Nah, kita akan lihat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan, Paulus sudah mencapai garis akhir. Artinya, aku sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Yesus kepadaku. Tapi bukan hanya menyelesaikan, mencapai garis akhir saja. Tapi aku sudah memelihara iman. Kata memelihara, dalam bahasa aslinya menggunakan kata tereo. Menjaga dengan sangat baik. Seperti menjaga api supaya nggak padam. Anda pegang lilin dan Anda berjalan. Anda akan sangat berhati-hati supaya api di lilin nggak padam. Itu yang Paulus lakukan. Di tengah menyelesaikan yang namanya tugas yang diberikan, aku jaga api tidak padam. Api apa? Api iman. Api apa? Api cinta kepada Yesus. Api apa? Api pengharapan. Sesulit apapun jalan buntu, kematian menghadang, Paulus menjaga. Dia tetap jatuh cinta, api itu nggak pernah padam. Dia tetap berharap dan percaya, api iman dan harapan tidak pernah padam. Dan apakah finishing well yang kitab Timotius nyatakan? Dikatakan, aku pun telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Paulus bukan hanya mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi juga dia akhiri pertandingan yang baik. Kata baik menggunakan kata kalos, excellent. Artinya, semua dijalani dengan excellent. Apa yang saya sampaikan? Finishing well artinya seperti ini. Di tahun ini, ada banyak kesulitan. Hal-hal yang tidak pernah kita duga. Kehancuran, kehilangan. Tapi mari, respon kita di hadapan Tuhan harus tetap excellent menjalani tahun ini. Dan api kita jaga tidak padam. Api cinta pada Tuhan, api iman dan harapan pada Yesus tidak pernah padam. Dan capailah garis akhir. Selesaikan tugas yang Tuhan beri bagi kita di tahun ini, di dalam hidup kita. Itulah finishing well. Mari beberapa hari kita akan akhiri 2020. Kita harus belajar bagaimana kita finishing well. Ada 2 yang harus kita kembangkan. Saya akan bahas 2 poin saja. Ada 2 poin yang harus kita kembangkan supaya kita bisa finishing well. Yang pertama, kembangkan daya tahan. Saya ulangi, kembangkan daya tahan. Tuhan sedang melatih gerejanya sehingga dia mengizinkan melewati proses untuk memiliki daya tahan. Mengapa? Karena saudara, jelas Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi bertahan itu sampai pada endingnya. Bukan hanya bertahan di satu season saja, tapi terus bertahan sampai ending, akan selamat. Mengapa Tuhan sedang melatih, mengembangkan daya tahan dalam kehidupan gereja Tuhan? Karena Roma 5 ayat keempat, ketekunan menimbulkan tahan uji. Daya tahan dalam Amplified Bible. Endurance, daya tahan. Develop maturity of character. Kedewasaan karakter. Amplified Bible berkata, iman dan integritas yang teruji, itu muncul karena daya tahan. Karena iman dalam kekristenan itu digambarkan bukan dengan perlombaan lari sprint. Di mana kita bisa lari sangat cepat, awalnya cuma 50 meter, 100 meter. Tapi lari maraton, sangat jauh saudara, puluhan kilometer. Hari-hari ini yang Tuhan inginkan supaya kita menyadari, kita bisa finishing well sampai pada kesudahan dan akhirnya. Kalau kita sebagai orang Kristen mengembangkan daya
tahan. Orang Kristen seringkali kurang memiliki ini. Kita sering pandai mengembangkan talenta, mengembangkan karunia, itu baik. Tapi kurang mengembangkan daya tahan. Padahal daya tahan adalah sesuatu teladan yang Yesus beri yang harus kita ikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara. Mari, kita seringkali kurang memiliki yang namanya kurang sabar. Ketika mengalami ujian, kurang tabah. Ketika menghadapi hantaman dan krisis, kita ingin selalu mudah, ingin instan. Saudara perhatikan, sehingga kita Kristen bola kristal, bagus kelihatannya, begitu rohani. Tapi begitu jatuh pecah, yang Tuhan inginkan kita Kristen iman baja, semangat baja. Artinya seperti bola karet, dibanting ke bawah, bukan tambah hancur, tapi tambah mantul imannya, tambah mantul visinya. Mantap betul, saudara. Hari ini saudara sebagai contoh dalam Alkitab, Demas. Boleh saya katakan sindrom Demas. Hati-hati, banyak orang Kristen sedang mengalami sindrom Demas. Apa sindrom Demas? Awalnya saja dia sprint. Namanya saja Demas itu baik, pemimpin rakyat, pemimpin umat. Bahkan 2 kali dalam Kolose 4 ayat 14 dan Filemon 1 ayat 24. Demas disejajarkan dengan Lukas bahkan Paulus. Orang besar dia. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Dikatakan juga dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku, kata Paulus. Di awalnya sprint, luar biasa. Tapi di tengah perjalanan dia tidak finishing well. Ya, tidak selesai sampai akhirnya karena dia tidak memiliki daya tahan, kurang memiliki daya tahan. Dia nggak tahan melihat aniaya, kesulitan dalam pelayanan. Dia tidak tahan melihat daging diremukkan. Sehingga 2 Timotius 4 ayat 10, Demas mencintai dunia ini meninggalkan Paulus. Sindrom Demas terjadi. Dan orang Kristen seringkali di mindsetnya, pola pikirnya, yang dia inginkan selalu baik, selalu diberkati, selalu aman, selalu sukses, selalu nyaman. Sehingga ketika kesulitan datang, ketika goncangan datang, kaget, syok, patah, hancur, mundur, dan cari dunia, cari kenyamanan. Hari ini saudara, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mengembangkan daya tahan dan tidak mengalami sindrom Demas? 1 Petrus 4 membukakan bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kata badani dalam bahasa aslinya menggunakan kata daging, bukan batin, saudara. Daging, kedagingan. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Wow, jadi mindset adalah salah satu pola senjata. Salah satu senjata yang Tuhan beri untuk kita bertahan. Mindset seperti apa? Seperti Yesus. Yesus merelakan mengalami penderitaan daging. Ingat, bukan batin. Daging semakin ditekan, tapi batinnya penuh dengan kemuliaan. Saya katakan, itu yang benar, saudara. Bukan hanya penderitaan daging dan depresi batin pun hancur. No. Tapi kedagingan ini, saudara, ditekan, batin penuh kemuliaan. Karena ketika daging dihancurkan, maka Kristus yang ada dalam diri kita bisa terpancarkan, terekspresikan keluar. Oleh karena itu, persenjatai. Kita harus jadi orang Kristen itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Menyelesaikan amanat agung. Untuk yang namanya finishing well. Kita harus punya mindset. Tidak selalu nyaman. Tidak selalu lancar. Tidak selalu aman. Kita harus siap dengan penderitaan daging. Dan saya katakan, kalau Anda memperlengkapi dengan persenjata demikian, maka batin bukan berlimpah dengan urapan dan damai sejahtera. Itulah daya tahan yang Tuhan beri. Ayo, tahun ini kita lalui.
Mungkin kita mengalami sindrom yang namanya sindrom Demas. Kita sprint awalnya, tiba-tiba kesulitan tiba, dan hari ini kita mulai ada yang meninggalkan ibadah, lesu. Kenapa? Online terus, mulai tidak pernah ibadah lagi di hari Minggu. Mulai meninggalkan pelayanan, meninggalkan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, dan meninggalkan yang namanya untuk berbuat baik, untuk melayani, menginjil. Kenapa? Keadaan yang mulai menggoncang. Tapi mari saudara, kembangkan daya tahan. Anda akan finishing well. Bukan hanya di tahun 2020, tapi sampai pada kesudahannya, Tuhan memanggil kita semua. Saudara, dengarkan baik-baik. Demikian pula kalau Anda mau finishing well, kembangkan daya tahan, perlu belajar dari yang namanya Habakuk. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat daya tahan yang dimiliki oleh Habakuk. Kenapa dia punya daya tahan? Kata namun, berbicara ketetapan hati Habakuk. Kata ketetapan dari bahasa aslinya seperti akar yang tertancap sangat dalam, susah dicabut, susah digoncang. Habakuk punya ketetapan. Pohon anggur tidak menghasilkan, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, aku sudah menetapkan hatiku dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Selalu bersyukur buat kebaikannya, selalu bersuka cita karena Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi Habakuk. Tahun ini renungkan, mungkin Anda lalui kesulitan, sudah banyak mengomel, menggerutu, sudah banyak mempertanyakan di mana janji pertolongan penyertaan Tuhan. Hayo, di akhir minggu 2020, beberapa hari masih Tuhan izinkan, perbaiki, tetapkan hatimu, tetapkan hatimu, tetapkan hatimu. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun dalam hidupku mengecewakan, bahkan yang ada dalam kurungan terhalau dari hidupku, tapi aku tetapkan hatiku. Aku mau bersuka cita hari ini karena Yesus. Aku bersyukur karena kebaikannya, karena pengorbanan darahnya, karena cintanya yang tidak pernah berubah. Anda sedang mengembangkan daya tahan. Anda pasti finishing well sampai akhir hidup. Baik, yang kedua, apa yang harus kita kembangkan supaya kita bisa finishing well? Kita harus kembangkan yang namanya manusia roh. Kembangkan manusia roh. Galatia 3 ayat ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Banyak orang Kristen gak bisa finishing well karena alami sindrom Saul. Izinkan saya namakan sindrom Saul. Mengapa Saul? Saul itu memulai dengan nubuatan dan firman. 1 Samuel 9 ayat 17. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Tuhan sendiri yang memilih Saul. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Bahkan Saul diurapi. Dan bukan itu saja, 1 Samuel 10 ayat 10. Dikatakan bahwa ketika Saul bertemu dengan serombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya. Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Wow, saudara lihat. Saul memulai dengan roh, dengan firman, dengan nubuatan, dengan urapan, kepenuhan roh. Tapi mengapa dia tidak bisa finishing well? Diakhiri dengan daging. Alasannya sederhana. 1 Samuel 15 ayat 11 dikatakan, aku menyesal kata Tuhan, karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Apa yang membuat Saul tidak finishing well dan mengakhiri dengan daging? Satu kunci, ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Saya ulangi, ketidaktaatan. Ketika Saul mulai tidak taat, manusia daging mulai besar, manusia roh mulai kecil. Lakukan ketidaktaatan lagi, manusia daging tambah besar, manusia roh tambah kerdil. Lakukan ketidaktaatan lagi, manusia daging jadi raksasa, manusia roh mati, saudara. Itu yang membuat akhirnya tidak mengalami finishing well. Tapi saudara, saya katakan, ayo,
Kembangkan manusia roh kita dengan cara apa? Taat. Apa yang saya sampaikan? Banyak orang Kristen taat untuk hidup senang, diberkati, dipelihara. Tetapi seorang penyembah yang sejati, dia taat bukan hanya untuk hidup diberkati, tapi dia diberikan hidup untuk taat, menyenangkan hati Yesus. Hidupnya untuk taat, untuk melayani kehendak Bapa. Kalau Anda lakukan itu, manusia rohmu akan jadi raksasa. Engkau akan terus setia dan bisa menyelesaikan sampai akhir. Saya katakan, ayo kembangkan manusia roh. Hati-hati dengan sindrom Saul. Mungkin tahun ini, awal tahun kita memulai dengan nubuatan, firman, pengurapan. Tetapi karena ujian-ujian proses yang ada, kita mulai tidak taat di tahun ini. Ketidaktaatan satu dilanjut dengan ketidaktaatan kemudian. Sehingga yang kuat di akhir tahun 2020. Manusia daging, manusia roh mulai kerdil, saudara. Saya katakan cek dan ukur minggu ini. Apakah yang lebih besar, manusia rohmu atau manusia daging? Kalau manusia daging, cek, mungkin ada ketidaktaatan. Hal yang sepele bagimu, tapi tidak sepele bagi Tuhan yang engkau lakukan. Bertobat saudara, bertobat. Manusia roh kita harus lebih besar, supaya kita bisa finishing well, menyelesaikan tugas Tuhan sampai akhir hidup kita. Lihat saudara, contoh, orang yang senang yang namanya hadirat Tuhan, manusia rohnya akan besar. Jadikan hadirat Tuhan habitat hidup kita, tempat kesukaan, tempat kenyamanan. Cek, kenapa Saul saudara, manusia roh kecil, manusia daging besar. Dia memulai dengan roh, akhiri dengan daging. Tidak pernah tercatat dalam Alkitab Saul memuji-muji Tuhan. Yang tercatat Saul memanggil orang lain, namanya Daud, untuk memuji Tuhan baginya, saudara. Beda dengan Daud. Daud memulai dengan roh, dia diurapi waktu sangat muda. Tapi ending hidupnya tetap roh yang kuat dan naik, saudara. Finishing well. Karena kesukaannya memuji-muji nyembah Tuhan. Hadirat Tuhan. Saya katakan banyak memuji-muji nyembah Tuhan. Supaya orang yang sukanya memuji menyembah Tuhan, pasti habitatnya hadirat Tuhan. Anda nggak mungkin ada hadirat Tuhan kalau engkau tidak suka memuji-muji nyembah Tuhan. Orang yang suka memuji-muji nyembah Tuhan, manusia rohnya akan lebih besar dari manusia daging. Orang yang suka memuji-muji nyembah Tuhan, saya katakan, dia akan fokus kepada Tuhannya, kepada Yesus. Bukan kepada sakitnya, bukan kepada COVID, bukan kepada kehancuran bisnisnya, bukan kepada kelemahan dirinya. Dia akan fokus kepada Yesusnya yang dahsyat dan besar. Orang yang suka memuji-muji nyembah Tuhan, hidupnya akan menjadi Jesus Center, berpusat kepada Yesus, bukan ego center, pusatnya diri sendiri. Saya katakan, kembangkan manusia roh. Jangan memiliki sindrom Saul. Bertobat dari ketidaktaatan. Jadikan habitat Tuhan adalah hadirat Tuhan, habitat kita dengan suka memuji-muji nyembah Tuhan. Saya akan akhiri saudara. Untuk finishing well memanglah tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh pengabdian, butuh tekad yang kuat. Tapi saya katakan Anda tidak dipanggil untuk memiliki sindrom Demas atau sindrom Saul. Anda dipanggil untuk finishing well seperti Paulus dan seperti Tuhan Yesus. Hari ini saudara, memang harus ada harga yang kita bayar. Ada harga yang harus kita yang namanya lakukan. Saya akan akhiri dengan satu kisah. Satu jembatan Brooklyn, jembatan historik bersejarah di Amerika, tahun 1800 lebih dibangun oleh seseorang bernama John Roebling. Tapi apa yang terjadi? Tahun pertama dia meninggal. Dia nggak bisa menyelesaikan karyanya. Anaknya Washington Roebling menyelesaikan. Tapi di tahun itu juga dia mulai mengalami kecelakaan karena kerja jembatan itu. Sehingga dia mulai lumpuh, semuanya lumpuh. Tinggal satu jari yang biasa gerakan. Dia nggak bisa bicara, hanya satu jari saja yang bisa digerakkan. Tapi dia punya tekad, aku yang menyelesaikan karya itu. Aku yang menyelesaikan tugas yang diberikan ayahnya kepadanya. Apa yang terjadi? Dengan tekad itu, akhirnya dia mulai mengetuk-ngetuk lengan istrinya.
Dan itu sebagai sarana komunikasi. Sampai ada satu keadaan, syarat-syarat yang diketahui oleh sang istri. Oh, itu mau daripada suamiku. Sehingga dia mengerti bahasa suaminya lewat ketukan lengan. Perjuangan yang mustahil. Tapi karena tekad aku ingin menyelesaikan tugas yang diberikan John Roebling ayahku, menyelesaikan jembatan. Apa yang terjadi? 13 tahun selanjutnya, lewat ketukan ini, sang istri mengumpulkan dan menyampaikan apa yang dimaksud oleh Washington Roebling kepada timnya, sehingga sampai selesai. Saya katakan, hari ini Bapa di surga memberi tugas bagi Anda semua, menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang, menyelesaikan amanat agung. Dan kita harus finishing well, baik itu tahun ini maupun seluruh hidup kita. Mungkin Anda sedang seperti buluh yang patah terkulai dalam Matius 12 ayat 20. Hari sumbumu mulai pudar nyalanya, karena mungkin kelelahan, ada sindrom Demas, sindrom Saul yang dialami. Tapi saya katakan, Tuhan tidak pernah bulu yang patah itu diputuskannya. Sumbu yang pudar itu dipadamkan. Yesus hadir untuk menolong Anda di minggu terakhir ini. Bangkit untuk menyelesaikan akhiri tahun ini dengan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, katakan, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan bersama, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ayo katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang ku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara semua, mungkin saat ini di minggu terakhir ada di antara engkau hari ini sumbu itu seperti sumbu yang pudar nyalanya dan buluh yang patah itu sedang terkulai. Hari ini mungkin kau merasa aku gagal melewati 2020. Aku nggak finishing well, Tuhan. Tidak lalui dengan respon yang benar. Aku ngomel, aku menggerutu. Aku alami sindrom Demas. Aku alami sindrom Saul. Memulai dengan roh, akhiri dengan daging ketidaktaatan. Ampuni aku, Tuhan. Mungkin kau juga seperti Demas. Aku nggak tahan dengan segala ini. Dan kau mulai mundur, kau mulai kecewa, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Hari saya katakan, kalau Anda orangnya, Yesus sangat mengasihimu. Tuhan masih memberi Anda kesempatan. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Mulai berdoa berbahasa roh, rabata karana lamaya syata karana lamaya syada. Oh, radalabaya syata karana ladalaba. Sekarang juga saya berdoa bagi setiap saudara yang ingin mengembangkan daya tahan dalam hidupmu, mengembangkan manusia roh. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan dihadapi, tapi yang jelas Roh Kudus akan menyertai Yesus mengurapimu sehingga kau akan finishing well sampai akhir hidupmu seluruh tugas yang Yesus berikan dalam panggilan hidupmu. Mari angkat tangan bersama-sama, mulai berbahasa. Oh, rabata karana labaya syata karana ladabaya syata. Kami mau setia, kami mau finishing well, menyelesaikan dengan excellent Tuhan, dengan baik. Menjaga api itu tidak padam, api cinta, iman, pengharapan
kehidupan kami. Kami mau lakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan urapan-Mu, curahkan. Dan kami akan akhiri 2020 dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan semangat, dengan iman pengharapan. Masih ada kesempatan untuk kami menyelesaikan tugas dengan baik. Masih ada kesempatan. Terima kasih Tuhan, urapan Allah mengalir. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikian ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam RPD.